Avicii, seorang musisi yang harus mengakhiri hidup di tengah puncak karirnya dan bahkan harus menutupi rasa sakit di setiap konsernya. So ini dia emotional story dari masa hidupnya Avicii. Hello guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini kita akan masuk ke sesi Bedtime DJ Story. Gue akan bercerita tentang kehidupannya Avicii. Avicii lahir pada tanggal 8 September 1989 di Stockholm, Swedia. Dia punya bokap yang bernama Klas Bergling dan ibunya yang seorang aktris bernama Anki Leiden. Dia punya dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Nama asli Avicii adalah Tim Bergling. So di story ini gue bakal nyebut dia dengan Tim. Nama Avicii ini punya makna filosofi yang cukup mind-blowing menurut gue. Jadi setelah gue coba cari tahu, Avicii sendiri itu artinya adalah level neraka terbawah menurut kepercayaan Buddha. Dan huruf I yang ditambahin di belakangnya itu, Tim artikan sebagai reinkarnasi dari dirinya yang lama. Nunjukin kalau si Tim ini udah berjalan terus dari level sebelumnya. Pertama kali gue denger nama Avicii bahkan gue gak mikir sejauh ini. Masa kecilnya Tim ini udah dipenuhi dengan ketertarikan internet dan musik. Semua dia pelajari secara otodidak karena gak ada lagi di keluarganya yang punya bakat musik. Saat dia masih sekolah ada temennya yang ngasih tahu tentang FL Studio. Nah di situ dia nekunin banget, bener-bener excited buat ngulik cara untuk produce sebuah lagu di aplikasi DAW ini, ya FL Studio. Otto Naus juga jadi salah satu saksi teman kecilnya Tim. Dia bilang kalau si Tim ini punya studio sendiri di kamar apartemennya. Katanya si Tim ini juga suka kerja di malam hari sampai matahari terbit. Dan pas mau tidur, bukannya ke kasur justru dia naik ke atap, ke rooftop gitu ya, dengan tujuan buat tidur di bawah matahari. Sebenarnya dari sini aja kita udah bisa ngeliat gimana keseriusannya si Tim, dan udah kelihatan kalau dia ini orangnya yang suka kerja keras dalam hal yang emang passionnya dia. Kita masuk ke tahun 2008. Di tahun ini Tim mulai memberanikan diri untuk nge-produce lagu. Walaupun baru mulai, tapi Tim ini udah cukup berani lah untuk improvisasi dalam buat lagu. Saat Tim udah berhasil dengan lagu-lagunya, dia coba untuk kirim lagunya ke suatu blog. Dan gak nanggung-nanggung, ini forumnya Laid Back Luke. Dia minta kontaknya, terus dia ngirim banyak banget demo musik yang udah dia buat. Dalam suatu wawancara, Laid Back Luke bilang kalau melodi yang Tim buat itu luar biasa. Dari cara dia mengkombinasikan bassline, chord, dan juga leadnya. Luke ini juga jadi salah satu alasan Tim masuk ke era EDM. Dari situ sih Tim akhirnya rutin ngirim lagu buat ke Laid Back Luke. Bahkan gak cuma satu lagu, Tim bisa kirim sampai 5 lagu dalam satu minggu. Dari setiap lagu yang dibuat Tim, itu buat dia jadi semakin baik dan semakin baik lagi. Masih di tahun yang sama, Tim bertemu dengan Arash atau Ash. Ash ini menemukan Tim di suatu blog dan Ash bisa ngerasain tuh kalau ada suatu hal yang spesial dalam dirinya Tim. Ash bertemu dengan Tim dan Ash mengatakan bahwa Tim akan menjadi lebih besar dari seseorang yang diimpikan Tim pada saat itu. Dari sini si Ash kayak udah ngeliat tuh kalau nih orang punya bakat nih. Ini orang akan menjadi sesuatu something yang more bigger lah. Akhirnya si Ash memutuskan untuk menjadi manajernya Tim. Dan Tim mulai membuat remix untuk Bob Sinclair Records. Di suatu wawancara, David Guetta juga bilang kalau dia sangat kagum mendengar remixannya si Tim. Dia bilang gini, He made a remix for a Bob Sinclair record, and I heard it, I was like, oh my god, this is so amazing. David Guetta bahkan sampai minta Tim buat ngeremix lagunya dia juga. Gak cuma itu, DJ legendaris Tiesto juga bilang kalau tiap minggu dia selalu dapat mash up-nya dari Tim. Dan dia suka banget sama gayanya si Tim. Akhirnya Tiesto mulai mainin juga tuh mash up buatannya Tim di show-nya. Gak cuma jadi man behind the gun, tapi Tim akhirnya punya kesempatan untuk show pertamanya di Miami. Itu di acaranya Laid Back Luke yang bernama Super You and Me Party. Di sini juga Tim masih malu-malu dan nervous juga, karena ya biasanya dia di balik layar aja kan. Sekalinya dia harus tampil ya
pasti ada penyesuaian lah di dalamnya. Tapi untuk urusan teknis, karena tim udah mempersiapkan semua dengan baik, show-nya berjalan lancar. Mulai dari situ tim udah mulai rutin show, dalam sebulan dia bisa tampil di 2 show. Track pertama tim yang mendapatkan perhatian adalah Alcoholic, kemudian disusul dengan Sick Bromance. Dia juga mulai menulis lagu Good Feeling yang terinspirasi dari Etta James. Lagi itu kalau di lagunya Sick Bromance tuh dia belum pakai nama Avicii, masih namanya Tim Bergling. Salah satu show yang berkesan untuk tim adalah show-nya di Governor Island. Itu pertama kalinya tim berhadapan dengan banyaknya orang yang bisa menyanyikan semua lagu dia punya. Lalu di tahun 2012, akhirnya apa yang diimpikan tim terjadi nih. Dia bisa main di Ultra Music Festival Miami 2012 dan dia di situ jadi headliner di main stage. Itu salah satu mimpinya yang akhirnya jadi nyata. Dia berbagi panggung dengan artis papan atas lainnya kayak Madonna, Tiesto, Skrillex, Armin van Buuren, dan masih banyak lagi. Dari sini sih tim makin melejit karirnya, bahkan dia bisa sampai show setiap hari. Turnya juga makin padat, terhitung dari 2008 tadi sampai 2012, itu lo tau nggak ada berapa show yang dia jalani? 550 show. Setelah karirnya makin melejit, tim nggak berhenti untuk berkarya. Tim memutuskan untuk buat lagu dan berkolaborasi dengan Nile Rodgers. Dalam wawancara Nile Rodgers, dia bilang kalau tim adalah penulis musik yang paling natural dan melodik yang dia temui. Tapi ya, sejujurnya gue juga pertama kali denger lagunya Avicii itu kayak, ini beda, ini new wave in EDM menurut gue ya. Karena beda banget di eranya dia itu, cuma dia yang menurut gue EDM tapi dibuka dengan gitar-gitaran. Dan bener aja nih, si Nile ini bekerja sama dengan tim itu untuk buat sebuah lagu yang sekarang kita tahu dengan judulnya Wake Me Up. Dan seperti yang kalian tahu, tim berhasil dengan Wake Me Up. Lagu ini bahkan menjadi single EDM pertama yang tembus 1 miliar pengunjung di YouTube. Menurut gue ini jadi salah satu pendongkrak di era EDM pada saat itu. Karena dia bisa tembus 1 miliar view di YouTube. Namun, dalam perjalanan karirnya nggak semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Kebiasaannya di dunia musik buat dia jarang tidur, depresi, dan tim juga jadi sesering itu minum alkohol. Suatu hari dalam perjalanannya ke Australia, dia mulai merasakan sakit yang dahsyat pada bagian perutnya. Nah, pas dia sampai di Australia, dia langsung dilariin tuh ke rumah sakit. Dan dia divonis terkena pankreatitis akut. Penyakit ini terkenal dengan rasa sakitnya yang sangat luar biasa, gak main-main. Tim juga mengakui bahwa rasa sakit ini adalah rasa sakit di bagian perut paling parah yang pernah dia dapat selama dia hidup. Tim bilang kalau rasa sakitnya itu kayak lu ditusuk di bagian perut bagian depan, bagian belakang secara bersamaan. Dan secara terus-menerus rasa sakitnya itu semakin bertambah. Pada waktu itu dia di Australia mau ada Future Music Festival. Tim harus membatalkan show-nya pada hari itu karena kondisinya ini nggak memungkinkan untuk dia perform. Sebenarnya tim tetap pengen bisa main di show-nya. Ya, karena dia udah nyampe Australia, dia udah prepare, dia pengen tetap show lah. Dan penggemarnya udah nungguin semua kan. Tapi karena alasan kesehatan, dokter rumah sakit nggak memperbolehkan tim untuk perform. Pihak rumah sakit juga menyarankan untuk pengangkatan kantung empedunya. Namun, tim menundanya karena dia lagi perjalanan world tour. Akhirnya untuk menangani rasa sakitnya, tim diberikan painkiller. Ya, karena tim ingin tetap bisa lanjutin show-nya dia. Di sini kita bisa lihat gimana kerja kerasnya dia di dalam karirnya. Bahkan setelah kejadian itu pun dia turun dari pesawat, kondisinya masih nenteng laptop sambil pakai headsetnya. Setelah divonis pankreatitis akut itu, akhirnya tim punya ketergantungan. Jadi setiap pagi itu dia harus mengkonsumsi painkiller. Dengan catatan dokter nggak tahu ini akan berjalan sampai kapan.
Dalam kondisi yang masih harus pengobatan, tim saat itu tetap melanjutkan tur-tur yang sempat tertunda karena dia emang ingin membuat seneng hati para fansnya. Tim sukses besar dengan tur True albumnya dan tim juga berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya adalah Billboard Music Award dan nominasi Grammy Award di tahun 2013. Seiring berjalannya waktu, tim merasa bahwa ada yang kurang nih dari album True-nya. Tim ngerasa kalau album ini tuh masih belum menggambarkan sosok diri sepenuhnya. Rasa ini yang ngebuat tim pada tahun 2015 ngeluarin album baru yaitu Stories dengan 14 single yang dia tulis sendiri. Tim kemudian membuat Stories World Tour, tapi yang terjadi justru penyakitnya kembali lagi. Ya, tim harus menahan sakit yang makin hari semakin bertambah. Bahkan tim harus sering meminum painkiller di saat dia tampil demi nggak mengecewakan fansnya. Rasa sakit yang semakin besar ini akhirnya ngebuat tim berhenti. Tapi bukan cuma rasa sakit, banyak hal-hal yang buat tim mengambil keputusan lainnya untuk berhenti. Salah satu halnya adalah di mana tim merasa bahwa Avicii adalah bukan dirinya yang dia inginkan lagi. Dia hanya ingin menjadi tim Bergling yang mungkin bisa dibilang tim rindu ketenangan dalam hidupnya. Pada saat dia menyatakan berhenti, tim menulis surat perpisahan untuk dunia. Dia menyatakan bahwa dia akan berhenti karena alasan kesehatannya. Tim mengadakan show terakhirnya itu di akhir Agustus 2016, tepatnya di Ibiza. Keinginannya tim berhasil, akhirnya dia bisa kembali menjadi tim Bergling yang dia mau. Tim pada saat itu merubah hidupnya dengan pola berbagi dengan orang lain. Tim melakukan perjalanan ke Afrika yang membuat dia sadar bahwa dia adalah orang yang sangat beruntung. Tim ingin menjadi pekerja sosial dan mendedikasikan pendapatannya ke lembaga amal untuk mengurangi kelaparan di dunia. Tim benar-benar menikmati hidupnya untuk bersyukur. Tim melakukan perjalanan wisata alam dan budaya, dan dia juga pergi bukan dengan nama Avicii lagi. Di tahun 2017, tim juga mengeluarkan mini album dan film dokumenter tentang dirinya. Bisa dibilang mini album ini jadi album terakhirnya tim Bergling. Di film dokumenternya Avicii, True Stories, gue juga baru tahu gimana kerasnya Avicii dalam ngelawan penyakitnya demi bisa tetap perform di atas panggung. Kalian harus nonton lah filmnya. Kalian bakal dikasih tahu di situ apa itu arti kerja keras dan sebuah pengorbanan. Dan pada akhirnya di 2018 dunia dikagetkan dengan berita kalau Avicii meninggal dunia. Of electronic dance music died Friday. EDM star Avicii has died. Avicii was considered a musical genius at the top of his game when he died by suicide last. Tim meninggal pada tanggal 20 April 2018 dan secara resmi dia dikabarkan meninggal karena bunuh diri dengan pecahan gelas wine. Jujur gue kaget banget pas tahu Avicii meninggal di situ. Karena ya itu eranya gue masih dengerin lagu Avicii, gue ngerasa dekat gitu loh dengan Avicii walaupun nggak pernah ketemu gitu. Tapi dari lagunya gue bisa ngerasain emang karya yang jujur ya, menurut gue kayak gitu. Tapi ya ternyata dia harus meninggal. Dan yang lebih gilanya lagi itu waktu Avicii meninggal itu banyak banget konspirasi yang bertebaran guys. Jadi kayak ini sebenarnya meninggalnya karena apa nih? Ya mungkin lu juga tahu tuh konspirasi apa aja ya, bolehlah komen sharing-sharing di komentar ya. Karena yang pasti gue akan ngambil dari official reportnya adalah dia meninggal karena bunuh diri. Salah satu kalimat dari wawancaranya tim yang gue pernah denger dan itu cukup kena lah di hati. Dia pernah ngomong kayak gini. Try to figure out what you're most passionate about in life and what you're good at. And the mixture between those two, and then you should give it your all the time. You have to work really hard if you want to get anywhere with whatever you do. If you work hard enough, you're gonna succeed. Ya kurang lebih kalau diterjemahin tuh artinya coba temuin apa yang paling bikin lu semangat dan hal apa yang paling lu kuasai. Bekerja keras dan selalu melakukan yang terbaik, maka lu bakal dapetin kesuksesan. Gue yakin banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari perjalanan hidup seorang Avicii. Bahkan dari lagunya aja itu udah banyak perjalanan hidup yang dituangin oleh Avicii.
Kalau kata Avicii, so live a life you will remember. Apa yang bisa kalian petik? Silakan aja sharing di kolom komentar. Sampai sini dulu buat konten Bedtime DJ Story. Thank you buat lo semua yang udah nonton. Jangan lupa support Doms DJ dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Doms DJ, your daily DJ updates.